distribusi kontinu yang lain. Yang sudah kita pelajari kan awalnya ada normal, kemudian ada gamma, eksponensial, dan chi-square. Nah, sekarang adalah beta, log normal, dan Weibull. Dan materi minggu depan adalah aplikasi peluang yaitu stokastik. Nah, untuk UAS sudah terjadwal kalian pada hari Senin 7 Juni serentak untuk semua kelas. Nah, untuk soalnya akan kira-kira sama dengan kuis. Jadi yang menyajikan soal adalah dari keempat dosen pengampu di kelas PTP keseluruhan. Nah, capaian pembelajaran di MUK 14 adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan distribusi beta, log normal, dan Weibull. Nah, you can check on PDF Walpole page 221, subbab 6.8. Nah, distribusi beta. Nah, distribusi beta memiliki fungsi kepadatan peluang atau fungsi densitas adalah sebagai berikut. Seper B alfa, beta. Nah, parameternya ada alfa dan beta, sama seperti distribusi kontinu sebelumnya. X pangkat alfa min 1, 1 min X pangkat beta min 1. Nah, di mana B alfa, beta adalah integral X alfa min 1 kali 1 min X beta min 1 dx. Jadi bisa juga kita langsung tuliskan di sini, yaitu, atau kita selesaikan di sini, yaitu integral dari 0 sampai 1 X kalikan 1 min X. Nah, ketika A sama dengan B sama dengan 1, nah di sini ya, ketika alfanya 1, nah, B-nya 1, maka nanti hasilnya X pangkat 0 kan 1 min X pangkat 0, 1. Integral dari 1 adalah X, kemudian dimasukkan 1 min 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, ketika alfa sama dengan beta sama dengan 1, maka fungsi densitas distribusi beta akan sama dengan 1. Nah, hubungan antara fungsi beta dan gamma adalah sebagai berikut. Jadi, B alfa, beta adalah gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta. Fungsi distribusi beta itu untuk apa? Digunakan untuk memodelkan fenomena acak atau random dari rangkaian nilai yang mungkin dari beberapa interval hingga interval yang lebih lebar. Jadi misalkan di sini kasus yang diangkat adalah sebagai suatu pemodelan untuk proporsi bahan pengotor produk kimia atau proporsi waktu mesin yang sedang diperbaiki. Jadi kalau contoh sebelumnya adalah menghitung cacat gitu ya, jumlah cacat, kemudian waktu error. Nah, ini juga bisa digunakan dalam menghitung proporsi bahan pengotor atau proporsi waktu mesin yang diperbaiki. Jadi tetap kalau kontinu adalah satuannya itu harus kontinu, bukan diskrit. Nah, kemudian ini adalah grafik yang menunjukkan ketika kita punya parameter alfa dengan berbagai macam nilai dan parameter beta sama dengan 1. Di garis hijau, grafik hijau menunjukkan alfa sama dengan 1, beta sama dengan 1, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, ini terbukti secara grafik. Nah, kalian bisa cek di Excel kalian grafikkan seperti ini. Nah, kemudian kalau semakin naik, maka membuat nilai alfanya juga naik, jadi dia garisnya semakin ke atas. Termasuk ketika alfa sama dengan 10, maka semakin menjulang ke atas untuk yang X-nya. Sedangkan FY-nya ketika A sama dengan kurang dari 1, maka dia akan naik di sisi kiri. Nah, berikut ini merupakan rata-rata distribusi beta. Ekspektasi X sama dengan alfa per alfa plus beta. Nah, kita cari dulu ekspektasi X pangkat K, kita integralkan X pangkat K kali Fx. Kita masukkan Fx-nya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian X pangkat K-nya kita satukan dengan X. Sehingga didapatkan integral X pangkat K plus alfa min 1 kali 1 min X B pangkat min 1 dx. Nah, sehingga 1 min B alfa, betanya sebagai konstanta.
Nah, kemudian ingat bahwa kita punya persamaan integral ini sama dengan BA, B karena kita punya XK. Nah, ini alfa min 1 dan beta min 1 memenuhi, maka kita bisa mentransform bentuk integral A ke B dengan persamaan ini menjadi beta K plus alfa, beta. Nah, kemudian B alfa, beta itu sama dengan ini, gamma alfa beta per gamma alfa plus beta. Sehingga kita bisa transform dari bentuk beta menjadi gamma. Nah, ini kita balik menjadi gamma alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta. Kemudian yang sisi kanan ini menjadi gamma K plus alfa dikali gamma beta per gamma K plus alfa plus beta. Nah, ini kan sesuai dengan formula awalnya. Kemudian ini saya tandai merah, berarti kita bisa eliminasi gamma alfa gamma betanya. Gamma betanya kita eliminasi di sini. Nah, sehingga kita dapatkan gamma alfa plus beta dikali gamma K plus A per gamma alfa kali gamma K plus A plus B. Nah, kemudian kita ganti ketika K-nya sama dengan 1. Karena kalau ekspektasi X berarti dia X pangkat 1. Nah, yang kotak biru ini artinya maksudnya adalah diganti 1. Ekspektasi X1 berarti gamma alfa plus beta gamma 1 plus alfa, gamma 1 plus alfa plus beta. Nah, gamma alfa adalah alfa min 1 faktorial, sehingga kita bisa uraikan ketika gamma alfa plus beta berarti alfa plus beta min 1 faktorial. Nah, alfa plus 1 berarti alfa plus 1 min 1, sisanya adalah alfa faktorial. Nah, dan seterusnya. Kemudian kita bisa eliminasi, kita jabarkan untuk alfa faktorial adalah alfa kali alfa min 1 faktorial. Nah, kemudian yang bawah kita bisa perkalian silang atau dihapus antara pembilang dan penyebut. Kemudian alfa plus beta min 1 faktorial kita coret dengan penyebutnya sehingga sisanya adalah alfa per alfa plus beta, sehingga terbukti secara matematis untuk ekspektasi X sama dengan alfa per alfa plus beta. Nah, begitupun dengan varian, ini sebenarnya kalian bisa langsung mengikuti, stepnya sudah saya tuliskan dan saya berikan tanda, misalkan di sini berarti dihilangkan 1 faktorialnya dan sebagainya. Sehingga nanti akan terbukti varian X itu adalah alfa beta per alfa plus beta kuadrat kali alfa plus beta plus 1. Oke, contoh 1, distribusi beta. Distributor grosir bensin memiliki tangki penyimpanan curah yang menampung persediaan tetap dan diisi setiap hari Senin. Yang menarik bagi pedagang grosir adalah proporsi. Nah, ini berarti kita bisa analisis bahwa soal ini menunjukkan distribusi yang kontinu karena yang diukur adalah proporsi pasokan. Proporsi pasokan ini dijual selama seminggu. Selama beberapa minggu pengamatan, distributor menemukan bahwa proporsi ini dimodelkan dengan distribusi beta. Nah, mungkin karena distribusi kontinu itu macamnya banyak dan penggunaannya itu hampir mirip-mirip, beberapa soal yang ada di buku itu selalu dia menandai dengan informasi penggunaan jenis distribusi kontinu. Jadi sudah kalian tidak perlu menduga. Atau kayak di kuis kemarin kan kalian bisa cek dari parameter yang diketahui. Kayak ini menggunakan distribusi apa? Jawabannya dengan tadi binomial atau hipergeometrik. Itu kan tergantung dari parameter yang diketahui. Nah, parameternya adalah alfa dan beta. Temukan probabilitas bahwa grosir akan menjual setidaknya 90% dari sahamnya dalam minggu tertentu. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita cari fungsi kepadatan peluangnya dulu, FKP-nya, FY sama dengan ini, kita punya persamaan awal distribusi beta,
Nah, ini secara penulisan ini saya ditulis langsung dengan gamma. Sehingga kalau seperbeta alfa, beta berarti kita balik gamma alfa plus beta, berarti gamma 4 plus 2 per gamma 4 kali gamma 2, kemudian X, Y pangkat alfanya tadi 3, 4 min 1 menjadi 3, kemudian 1 min X, beta min 1, 2 min 1 adalah 1. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi apa? Peluang Y lebih besar 0,9. Jadi kita integralkan 0,9 sampai 1 karena peluang adalah 0 sampai 1. Fy dy. Fy-nya tadi adalah, nah ini kalian bisa menggunakan, saya share, gamma 4 plus 2. Tadi gamma adalah ini ya, alfa min 1 faktorial. Sehingga berarti 4 plus 2, 6 faktorial. Nah, kalian coba cek 5 faktorial. Kemudian 3 faktorial. 1 faktorial. Nah, 5 kali 4. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya ini kita bisa coret, sisanya adalah 5 kali 4. Sehingga di sini kita punya konstanta yang menjadi 20 hasil dari faktorial ini, faktorial gamanya. 20 Y pangkat 3 1 min Y atau Y pangkat 3 min Y pangkat 4. Nah, kemudian kita bisa integralkan, berarti pangkatnya naik menjadi 1/4 Y pangkat 4 min 1/5 Y pangkat 5. Dari integral min 0,9 sampai 1. 20 dikalikan ini. Nah, hasilnya adalah 0,08. Sehingga kesimpulannya sangat tidak mungkin bahwa 90% dari saham akan dijual pada minggu tertentu. Atau ini terlalu ekstrim, atau kalian bisa memberikan kesimpulan peluang saham yang akan peluang kondisi saham yang akan dijual pada minggu tertentu adalah sebesar 0,08. Nah, ini lebih representatif atau memiliki kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini lebih ke subjektif. Ini saya ambil dari buku Walpole. Nah, kemudian untuk yang distribusi kedua adalah distribusi log normal. Jadi kalau sebelumnya kita belajar distribusi normal dengan sebenarnya fungsinya sama, perbedaannya adalah penggunaan len di sini. Jadi kalau normal biasa kita gunakan X min mu kuadrat per sigma. Nah, untuk distribusi log normal, X-nya ada len-nya. Nah, distribusi log normal itu digunakan di berbagai macam aplikasi. Dia itu berlaku jika transformasi log natural atau len, log natural, itu menghasilkan distribusi normal. Sehingga persamaannya Y sama dengan len X. Variabel acak X itu positif berdistribusi log normal jika len X berdistribusi normal. Berikut merupakan probability distribution function of a log normal distribution and also cumulative distribution function in a log normal distribution. Where you have Z sama dengan equal to len X min mu per sigma. And this P is a symbol of cumulative distribution function. You can also check on a table of Z table in this Walpole book. You can check on a E3 table. This is for the mean and variance of a log normal distribution. We have a mu, exponential of mu plus sigma quadrat per 2 and a variance of log normal distribution sigma quadrat exponential 2 mu plus sigma quadrat multiplication by exponential of sigma quadrat minus 1. This is an example for the log normal distribution. Nah, dari jenis kontrol elektronik tertentu untuk suatu lokomotif memiliki perkiraan masa pakai. Nah, ini yang diukur adalah masa pakai.
dengan distribusi log normal. Nah, biasanya tadi sudah saya sampaikan di buku selama ini sudah diketahui. Mungkin kita butuh contoh-contoh yang lebih aplikatif ya untuk next meeting. Mu sama dengan sekian dan sigma sama dengan sekian. Temukan persentil kelima dari masa pakai kontrol elektronik tersebut. Nah, from table of R.3 in a Walpole book, we know that P peluang Z kurang dari minus 1,645 adalah 0,05. Berarti kita dapat 5%, peluang dari 5% itu adalah minus 1,645. Nah, denote by X the life of such an electronic control since selama ln X itu has a normal distribution with mean this follow and sigma 0,737. Sehingga kita dapatkan persentil kelima itu adalah seperti ini. Jadi ini saya berikan keterangan untuk mendapatkan nilai persentil yang akan dihitung adalah X bar plus KI kali S. KI adalah faktor pengali untuk persentil yang diinginkan. Oh kurang ya, S itu adalah standar deviasi. Nah, ln X sama dengan X bar. X barnya tadi ini ya 5,149 plus standar deviasinya ini 0,737 dikali faktor pengalinya adalah minus 1,645. So we have this value for the ln X. Nah, belum selesai karena kita punya hasil adalah ln X. Yang kita cari adalah nilai X-nya. Jadi persentil kelima masa pakai kontrol elektronik. X-nya berapa? Maka kita eksponensialkan. Eksponensial 3,937. Maka hasilnya adalah X sama dengan 51,265. Coba cek di Excel ya. Excel. Eksponensial berapa tadi? 3937. 51,26458. Benar. Ini ya 51,2648. So we have a same result from this calculation. Contoh kedua, distribusi log normal. Kita gunakan tabel. Konsentrasi polutan yang dihasilkan oleh pabrik kimia secara historis diketahui menunjukkan perilaku yang menyerupai distribusi log normal. Misalkan konsentrasi pada polutan tertentu dalam satuan part per million dengan parameter mu 3,2 and sigma 1, berapa kemungkinan bahwa konsentrasi melebihi 8 part per million. Nah, kita nyatakan dulu dalam mathematical symbol dalam peluang ya. Jadi peluang X lebih besar 8 sama dengan 1 min peluang X kurang dari sama dengan 8. Selama ln X memiliki normal distribution, dari mana Bu taunya? Dari soalnya. Dengan mu adalah sekian dan standar deviasi sekian, maka peluang X kurang dari sama dengan 8 adalah P atau cumulative distribution dari ini ya, Z tadi yang ada di slide sebelumnya. Nah, ini slide ini. Ln X, jadi ln 8, min mu 3,2, sigmanya 1. Nah, kita cari cumulative distribution dengan nilai minus 1,12. Nah, ini Z 1,12, maka hasilnya adalah 0,1314. Nah, here we use P to denote the cumulative distribution function of the standard normal distribution. Nah, ini sebenarnya harusnya belum selesai ya. Kan yang ditanyakan berapa kemungkinan bahwa konsentrasi melebihi 8 part per million. Berarti harusnya nanti 1 minus 0,1314. Nah, itu adalah hasilnya untuk
peluang X lebih dari 8 part per million. Okay, for the last distribution of the continued distribution is distribusi Weibull. Jadi seperti distribusi gamma n eksponensial, Weibull distribution itu juga diaplikasikan untuk mendapatkan reliabilitas atau life testing, jadi masa pakai, atau ini masa kegagalan, length of life. Nah, atau kita ingin mengukur sesuatu secara spesifik waktunya sampai mengalami kegagalan. Nah, fungsi densitasnya adalah alfa kali beta x beta min 1 dikali eksponensial min alfa x beta. Nah, sedangkan fungsi distribusi kumulatifnya adalah f besar x 1 min eksponensial min alfa x beta. Nah, berikut ini merupakan grafik yang kita ingin bandingkan ketika betanya sama dengan 1, maka grafiknya yang menunjukkan tanda oranye ini. Kemudian ketika betanya sama dengan 2, jadi semakin besar beta, maka dia akan semakin menuju bentuk lonceng atau distribusi normal. Nah, ketika alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 0, maka distribusi Weibull akan menjadi eksponensial. Ini ya, alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 1, maka dia akan menjadi seperti eksponensial. Kemudian contohnya reliability engineering sebagai model jangka waktu kegagalan dalam komponen elektrik dan sistem. Perawatan seperti elemen memori dalam pesawat terbang seperti elemen struktur. Rata-rata untuk distribusi Weibull adalah mu alfa pangkat min 1 beta gamma 1 plus 1 beta. Sedangkan variannya adalah sigma kuadrat alfa pangkat min 2 per beta dikalikan dengan gamma 1 plus 2 per beta min gamma 1 plus 1 per beta kuadrat. Contohnya, misalkan di sini kita ingin mengukur suatu massa dengan menggunakan dinyatakan dalam X dalam jam satuannya. Berarti kita tahu bahwa ini mengikuti distribusi kontinu karena jam. Kemudian sebuah item di mesin belanja itu memiliki distribusi Weibull. Weibull dengan alfa sama dengan 0,01 atau less than 1 dengan beta sama dengan 2. What is the probability that is fail? Berapa peluang mesin belanja itu akan mengalami kegagalan sebelum 8 jam penggunaan. Jadi peluang mesin itu mengalami kegagalan ketika kurang dari 8 jam. Peluang X kurang dari 8, yaitu kumulatif, kita gunakan kumulatif F8 sama dengan 1 min eksponensial 1 min eksponensial pangkat min alfa x beta. Min alfanya 0,01, x-nya 8, pangkat betanya adalah 2. Berarti ini salah ya, penulisannya harusnya x pangkat beta. Sehingga 1 minus 0,527 yaitu 0,473. Nah, berikut ini saya coba rangkum untuk kalian agar bisa membedakan we have so many discrete distribution and also continuous distribution. Nah, ada uniform, itu berarti seragam discrete, Bernoulli 1 kali percobaan, binomial, n kali percobaan, multinomial berarti dia lebih dari 1 kemungkinan, berarti dia sampai K. Poisson binomial yang n-nya itu menuju tak hingga dan p menuju 0. Hipergeometrik adalah pengambilan n-k dan n-x. Geometri Bernoulli sukses pertama. Nah, berarti pangkat 1, p pangkat 1. Binomial negatif adalah geometrik sukses ke K. Nah, kemudian untuk yang summary untuk continue distribution, seragam continue
Nah, fx 1 per b min alfa, jadi parameternya tadi sudah berbeda ya. Kalau sebelumnya, nah pakai menggunakan kejadiannya atau banyaknya kejadian dan peluangnya. Nah ini kita gunakan parameter baru yaitu alfa dan beta. B min A, kemudian distribusi normal, nah, fx seper akar 2pi sigma eksponensial min setengah x min mu kuadrat per sigma. Jadi sama dengan log normal, tapi bedanya adalah di sini kita lenkan x-nya. Gamma dan eksponensial itu adalah sama ya sebenarnya, kebanyakan digunakan untuk teori antrian, teori keandalan, atau mencari waktu kegagalan. Nah, kita punya fungsi kepadatan peluang yang sama, tetapi ketika eksponensial alfanya kita ganti dengan 1, sehingga di sini pangkat 1. Nah, ini pangkat 1 kan 1 min 1 berarti 0, kemudian ini 1 min 1 berarti 0 ya, 1 min 1 x pangkat 0 1 dan seterusnya. Nah, kemudian chi-square digunakan untuk statistical test dengan parameter V. Nah, V adalah bilangan bulat positif di mana alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2. Jadi dia merupakan berasal dari peluang distribusi yang sama, tetapi alfa dan betanya memiliki nilai-nilai khusus yang membuat dia menjadi distribusi tertentu yang lain. Jadi kalau alfanya sama dengan 1, maka eksponensial. Ketika alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2, maka dia jadi chi-square. Kemudian untuk Weibull, ya, alfa kali beta, nah cenderung memiliki karakteristik yang sama ya. Alfa lebih dari 0, beta lebih dari 0. Nah, berikut